Ya, di hari ini lagi, di minggu ketiga bulan Januari, ya tanggal 22 Januari ini kita beribadah lagi pada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman-Nya di hari ini. Baik, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, dan di sini kita akan baca satu ayat saja dari ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara yang terkasih, bagian satu ayat ini saja kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam ayat ini saya akan bersama-sama dengan kita semua untuk masuk dalam mengerti firman Tuhan ini melalui sebuah tema yang saya sebutkan di sini, restorasi kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, restorasi adalah sesuatu pembangunan kembali, membangun kembali. Jadi dengan kata lain bahwa berarti ada sesuatu yang pernah rusak atau hancur, lalu ingin dibangun kembali. Dan inilah yang dimaksudkan di sini adalah restorasi kasih. Firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Injil Yohanes ini kita akan mau melihat apa itu kasih. Saudara, di dalam kita melihat makna kasih ini, maka kita akan melihat ada dua arah, yaitu kasih dari Allah dan maksudnya kasih dari Allah kepada manusia dan kasih dari manusia kepada Allah. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kita mengerti kasih itu. Nah, kasih di sini dikatakan bahwa kalau kita melihat bahwa kasih adalah pusat relasi Allah dengan manusia. Nah, ini disebut itu kasih Allah. Tetapi kasih manusia kepada Allah adalah pusat ibadah manusia kepada Allah. Itulah kita melihat perbedaannya ya. Jadi kalau Allah dengan manusia disebut relasi, hubungan, atau katakanlah adanya persekutuan. Ya, jadi Allah datang kepada manusia untuk menciptakan persekutuan antara Allah Allah dengan manusia. Sedangkan manusia terhadap Allah bukan disebut relasi, tetapi disebut ibadah. Nah, jadi kita mau menangkap makna ini. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, itu artinya kita melakukan kasih kepada Allah. Sedangkan kalau Allah mengasihi kita, itu dia menciptakan relasi atau persekutuan dengan kita. Nah, itu tentunya dari yang maha tinggi kepada yang rendah, itu nilainya seperti itu, relasi. Sedangkan dari rendah ke atas yang maha tinggi itu disebut ibadah, artinya melayani atau menyembah. Nah, ini struktur seperti ini kita harus mengerti bahwa semua itu dilandasi oleh kasih. Nah, inilah arti kasih. Nah, jadi saudara, dari ayat yang kita sudah baca, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dikatakan di sini, kalau kita membaca di dalam teks Yunani, saya ingin memperlihatkan bagaimana teks Yunani ini bunyinya supaya kita mau melihat dulu sesungguhnya kasih Allah itu seperti wujudnya, bentuknya seperti apa. Saya baca teksnya dulu supaya ini barangkali menjadi dasar kita berpikir, walaupun kita semua tidak memahami
makna kata ini, bahasa ini, namun saya ingin sampaikan sebagai sesuatu data bahwa bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Maka itulah sebabnya perlu saya membacakannya, bahwa nanti saya menerjemahkannya khusus kata yang dimaksud. Dikatakan bunyinya demikian dari teks Yunani. Hutos gar agapesen hoteos ton kosmon hoste ton huion ton monogene edoken hina pas hopisteion eis auto me apoletai al eke soen aionion. Nah, itulah teks aslinya. Dan nanti kalau kita mau melihat apa yang disebut, karena begitu besar kasih Allah, maka disinilah ada kata yang disebut agapesen hoteos. Nah, agapesen hoteos inilah yang kita mau menganalisa bagaimana kasih Allah kepada manusia di dunia ini. Nah, agapesen ini kalau diterjemahkan dalam bentuk present tense atau present, memakai kata agapao yang artinya mengasihi atau menyukai. Namun karena dia memakai agapesen, maka ini sudah mengandung arti atau makna auris. Ya. Nah, auris ini kalau kita memperhatikan ini menyangkut kata yang bersifat kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh Allah mengasihi. Jadi dengan kata lain, kalau kita memperhatikan kata sungguh-sungguh, kalau kita mengukurnya dalam bentuk prosentasi, maka dikatakan 100%. Nah, kalau kita memperhatikan itu menghubungkan, karena kalau sungguh-sungguh masih dalam bentuk bahasa lisan, kita tidak bisa mempunyai statistiknya seberapa besar sungguh-sungguhnya Allah mengasihi manusia. Namun kalau kita memakai angka-angka, maka disinilah bisa kami katakan bahwa 100% Allah mengasihi manusia. Nah, agapesen. Jadi agapesen itu artinya Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia 100%. Nah, itulah yang kita harus memperhatikan kodratnya Allah ya. Allah sebagai pencipta tentunya dia sangat mengasihi ciptaannya. Lalu kita melihat, kita berada di dalam mengerti restorasi kasih, di mana kita mau membangun atau membangun kembali ini restorasi kasih. Artinya kita tidak bisa memulai dari yang lain. Kita harus memulai dari sifat atau kasih Allah. Saudara, kasih itu merupakan sebenarnya pusat daripada penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, itu dia menciptakannya dengan sifat kasih. Nah, ini adalah salah satu atributnya Allah. Allah bukan saja maha suci, maha adil, maha kuasa, tapi Allah juga maha kasih. Nah, inilah atribut-atribut yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau sebutan Allah, maka kita mengenal atributnya, dan di dalamnya ada kasih, ada keadilan, ada kemahakuasaan, ada kesucian, ada kebenaran, ada kekekalan. Itulah atribut Allah. Jadi kalau kita memandang Allah, hal-hal ini akan nampak di dalam kita. Ketika kita menyembah Allah, hal-hal ini akan nampak di depan mata kita. Kita akan berkenalan, akan kita mengenal apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu kasih, apa itu kekekalan, apa itu kebenaran. Semua itu nampak ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, ini saudara, restorasi kasih itu berarti bahwa sumbernya kita ambil dari Allah. Yang kita pakai adalah untuk membangun diri kita. Jadi manusia di dalam
peribadatannya kepada Allah ialah dia membangun dirinya melalui dia beribadah kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita beribadah kepada Allah bukan menguntungkan siapa-siapa, menguntungkan diri kita sendiri. Bukan untuk menguntungkan Allah yang sudah kaya. Allah tidak perlu mendapatkan keuntungan dari kita. Allah sudah maha kaya, dia maha sempurna, dia memberi apa yang dia punya kepada ciptaannya. Ya, jadi ini saudara, jadi kita beribadah kepada Allah bukan sebuah untung rugi. Kita mencari keuntungan atau ada kerugiankah ketika kita beribadah kepada Allah? Tidak, saudara-saudara. Jadi beribadah kepada Allah adalah suatu wujud kasih kita kepada Allah. Yang dibicarakan di dalam ibadah inilah wujud. Saudara, kalau kita mau melihat ibadah, kenapa kita beribadah? Saudara, di sini kita mau melihat bahwa Allah menciptakan kita itu berdasarkan gambarnya Allah. Yang sering kita sebut imago Dei dan similitudo Dei. Imago Dei artinya Tuhan menciptakan kita serupa dengan Allah dalam bentuk miniatur. Jadi kalau kita memiliki pikiran, perasaan, dan hati, Allah pun punya. Cuma kita dalam presentasi yang kecil. Dan Allah yang maha sempurna. Sedangkan similitudo Dei, Allah itu mempunyai karakter. Kita juga mempunyai karakter. Kita mempunyai keinginan. Inilah yang disebut ciptaan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita ini sebenarnya diambil dari Allah. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, itu sebenarnya kita mengembalikan semua yang milik Allah. Apa yang Allah punyai, dia patut terima. Jadi bukan kita memberikan kepada Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, jadi haknya Allah untuk Allah memiliki atau terima dari ciptaannya ialah ibadah. Jadi saudara kalau tidak beribadah kepada Allah, saudara tidak mengembalikan haknya Allah. Jadi ibadah itulah yang menjadi ukuran mengembalikan haknya Allah. Jadi saudara, inti daripada ibadah inilah, yaitu datang memuji Allah dan kemudian kita menuruti firman-Nya. Nah, inilah yang disebut kasih. Jadi kasih di sini kita mau melihat pertama-tama Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia. Wujud atau isi bentuk daripada kasih Allah kepada manusia adalah yang pertama mengampuni dosa dan yang kedua menyelamatkan. Jadi dua bentuk kasih Allah ini yang menjadi tema besar dari kasih Allah kepada manusia. Jadi kasih ketika Allah mengatakan aku mengasihi engkau hai manusia. Bentuknya seperti apa? Dia datang mengampuni dosa dan kesalahan manusia dan menyelamatkan manusia dari penghukuman atau malapetaka dan seterusnya. Ini bentuk daripada kasih Allah. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana restorasi kasih itu manusia ini mengerjakannya. Karena Allah telah memulainya, maka manusia tinggal membangunnya. Di sini kita melihat bahwa restorasi itu adalah kita membangun di atas fondasi yang sudah ada. Jadi saya kasih ilustrasi, ada sebuah bangunan yang sudah tua. Ketika dirobohkan, maka diganti dengan yang baru dengan kekuatan yang baru, tetapi di atas fondasi yang sama. Inilah disebut restorasi. Jadi membangun kembali. Jadi kita membangun. Allah sudah menyediakan fondasinya, yaitu kasih. Maka kita akan membangun di atas fondasi kasih itu juga dengan bangunan yang nanti akan terjadi. Bangunan itu juga disebut bangunan kasih. Jadi rumah yang dibangun di atas fondasi kasih akan juga terlihat rumah itu adalah rumah kasih. Nah, saudara, jadi nanti kita melihat di sini
bagaimana restorasi kasih itu terbentuk? Yaitu ketika kita percaya Yesus. Dikatakan di sini, ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan anaknya. Jadi Allah memberikan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita melihat pemandangan bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia, maka kita harus bertitik tolak dari ayat ini bahwa itu adalah pusat kasih Allah, wujud kasih Allah. Jadi Allah mau berkomunikasi, bersekutu dengan umatnya melalui kasih dan berpusat dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu adalah pusat kasih Allah. Nah, ini saudara kita harus pahami, mengerti. Jadi kalau kita percaya Kristus, yang ada kita lihat utama adalah kasih Allah. Yang ditampilkan nomor satu adalah kasih. Nomor kedua, ketiga, keempat, kelima, itu akan menyusul dengan keadilan, kesucian, kebenaran, kekekalan. Baru itu menyusul. Karena kalau ditampilkan kasih, maka kasihlah yang ada di barisan depan. Atribut yang lain itu akan ditambahkan, menyusul setelah kasih itu terbangun. Jadi restorasi kasih, jadi yang lain tidak akan terbangun kalau kasih tidak terbangun. Keadilan tidak bisa terbangun, kebenaran tidak bisa terbangun, kesucian tidak bisa terbangun, kekekalan tidak bisa terbangun kalau tidak diawali dengan kasih. Nah, jadi kasih ini begitu penting, dan Allah memang memakai kasih sebagai kekuatannya untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau Allah memakai kesuciannya, maka tidak ada seorang pun bisa masuk surga, karena manusia berdosa. Kalau Allah memakai keadilannya, maka manusia pun tidak bisa masuk surga. Karena apa? Manusia semua telah melawan Allah. Kalau Allah memakai kekekalannya, manusia sudah dikutuk karena dia berbuat dosa, melanggar Allah. Kalau Allah memakai kebenarannya, maka manusia tidak memiliki kebenaran karena mereka melanggar firman Tuhan. Jadi semua itu tidak bisa membuat manusia masuk surga kalau Allah memakai atribut yang lain. Makanya Allah memakai atribut kasih-Nya untuk datang ke dunia, menjemput manusia untuk kembali kepada hakikatnya, yaitu sebagai ciptaan Allah yang kekal. Nah, ini natur manusia yang sedang Allah kerjakan. Allah mengembalikan manusia kepada natur aslinya, yaitu hidup di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, jadi kita mau memperhatikan bahwa kasih ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi itulah sebabnya kalau kita hidup saat ini, itu adalah karena kasih Allah, bukan keadilan Allah, bukan kebenaran Allah. Kasih Allah. Inilah kasih adalah memperjuangkan. Kasih itu adalah menolong. Kasih itu adalah menyelamatkan. Kasih itu adalah Allah tidak memperhitungkan suatu kesalahan yang telah dibuat manusia. Jadi di dalam percaya kepada Kristus, Yesus datang membawa semua misi ini. Yesus datang menghadirkan kasih yang berkorban, kasih yang mencari, kasih yang menyembuhkan, kasih yang menyelamatkan. Ini Yesus membawa semua itu dari surga ke bumi, supaya kita umat manusia di bumi beroleh sejahtera, tidak lagi mengalami kutuk karena dosa manusia. Jadi di sini saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa Yesus Kristus menghadirkan semua perihal kasih ini. Jadi saudara-saudara, nanti kita memperhatikan bahwa bagaimana restorasi kasih itu dimulai daripada apa yang Yesus lakukan.
Ketika Yesus telah melakukan semuanya itu, maka kita akan dapat melakukannya juga. Karena Yesus telah sama seperti manusia datang ke dunia ini, melakukan, mengampuni sesamanya. Ketika dia disalibkan, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu mengampuni. Kasih juga mencari. Dia mencari orang-orang yang letih lesu dan dia memanggil dan merawat mereka dan dia menyembuhkan sakit mereka. Kasih yang menolong ketika ada orang mengalami kesakitan dan dirasuk oleh roh-roh jahat. Dia datang menolong dan menyembuhkan. Kasih yang memberkati mereka yang kekurangan miskin, mereka pun diberi. Itulah kasih. Itulah sebabnya ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan memiliki kasih-kasih seperti ini. Ini adalah restorasi kasih. Jadi seluruh elemen kasih yang ada dalam kehidupan manusia itu akan diperbaiki, restorasi. Dulu orang yang tidak pernah mengampuni, dia bisa mengampuni. Dulu orang tidak pernah menolong sesama, dia bisa menolong. Dulu dia orang yang tidak mau memberkati orang lain, dia bisa memberkati. Dan seterusnya. Banyak elemen kasih yang memang dibutuhkan oleh manusia di berbagai dimensi hidupnya. Jadi inilah kita harus perhatikan bahwa kasih itu adalah sifat pusatnya Allah. Sejak Yesus Kristus datang ke dunia, Allah menempatkan kasih sebagai pusat pribadinya. Jadi dia mempunyai pribadi, Allah mempunyai pribadi yang disebut kasih itu diperkenalkan kepada manusia lagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya manusia didatangi oleh Yesus untuk Yesus mengajarkan kasih. Saudara, jadi kemudian kita melihat bahwa di dalam kasih ini mempunyai jangkauan waktu. Kalau kasih kepada Allah, dia bersifat futuristik atau bersifat kekal. Jadi dia tidak akan terhapus oleh zaman. Kalau bumi ini akan hancur, kasih tidak bisa hancur. Ya, ini kasih Allah. Kalau Allah mengasihi kita seperti itu, kita pun mengasihi Allah seperti itu. Nah, jadi kasih ini dia bersifat kekal. Karena datangnya, sumbernya dari Allah. Bukan dari benda dunia ini. Kasih tidak ada di dunia ini. Kasih itu datang dari surga. Ini sifat-sifat surgawi. Dan semua ciptaan yang ada di surga termasuk para malaikat. Mereka hidup dalam kasih. Sebabnya kita manusia akan menjadi makhluk yang terheran-heran ketika melihat misalkan malaikat mengunjungi manusia di muka bumi. Mereka datang dengan penuh kemuliaan. Karena di dalam mereka juga ada kasih. Kasih itu memancarkan kemuliaan. Jadi kalau kita ingin hidup dalam sejahtera, kasihilah Allah. Kalau kita ingin kelihatan hidup kita ini penuh sukacita, damai, dan kemuliaan Allah, kasihilah Allah. Beribadahlah kepada Dia dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sedang hilang dari tengah manusia. Terus sebabnya manusia tinggal dalam kegelapan kalau mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak memiliki kasih itu. Jadi ini saudara, jadi kita memperhatikan bahwa kasih itu bersifat kekal. Di dalam Injil Matius pasal 22 kita memperhatikan Injil ini bahwa Injil Matius pasal 22 ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah. Injil Matius pasal 22 ayat 37 berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap. Berarti kalau kita ukur segenap ini juga dalam angka 100%. Bagaimana? Kita mau mengasihi Allah dalam wujud yang 100%. Itu berarti kita tidak boleh mendua hati. Kalau di dunia ini kita melihat ada wujud orang bisa mengasihi dunia ini. Dunia ini dan segala kemegahannya, manusia bisa mengasihinya, mencintainya. Maka ketika dia mencintai dunia ini,
maka kasih akan Allah itu tidak ada padanya. Mari kita baca dalam Injil atau kitab surat 1 Yohanes pasal kedua ayat 15. Ini surat Yohanes ini pasal yang kedua, surat Yohanes yang pertama pasal yang kedua ayat 15 bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saudara, jadi kasih akan dunia ini itu menjadi cabang atau yang mengurangi atau meniadakan manusia mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kita memperhatikan dunia dan yang ada di dalamnya? Tentunya kita tahu semua orang, kita karena tinggal di dunia, maka kita tahu semua aspek-aspek yang ada di dalam dunia ini. Apa saja dikatakan kekayaan dan yang ada di dalamnya. Dunia dan kekayaannya. Ini yang menarik manusia mengasihi dunia karena kekayaannya. Saudara, memang kita manusia diciptakan oleh Allah juga dilengkapi dengan kekayaan Allah. Itulah sebabnya kalau kita mencintai kekayaan, itu memang bagian yang dari awal memang Tuhan sediakan. Cuma Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kasih kepada Allah itu lebih utama. Janganlah mengasihi dunia lebih utama. Nah, jadi disinilah letak perbedaan kita mengarahkan kasih. Jadi kalau kita mengasihi Allah, maka Allah akan mencukupkan kita dengan kebutuhan kita di dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia ini, itu berarti kita mengutamakan mencari dunia ini, dan kita tidak mengasihi Allah, tidak mencari Allah, tidak beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi saudara, bukan berarti mengasihi Allah lalu kita tidak kita tidak mengasihi dunia ini, lalu itu berarti bahwa kita akan tidak memiliki apa-apa. Tidak akan memiliki rumah, tidak akan memiliki baju, tidak akan memiliki makanan. Bukan. Mengasihi Allah mempunyai makna bahwa Allah yang tertinggi dan Dia yang diutamakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak akan khawatir karena kita percaya bahwa Allah menolong kita. Kita tidak akan mencari yang lain ketika kita mengalami masalah problema di dunia ini. Kita mencari Allah sebagai penolong, baik menyangkut keadaan kesehatan, baik menyangkut keadaan kenyamanan, keamanan dalam hidup, baik jiwa dan perasaan. Semua kita arahkan kepada Allah. Itulah yang disebut mengasihi Allah. Jadi semua pergumulan kita di dunia ini, kita bawakan itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan dalam bentuk doa. Ada orang mempunyai pergumulan-pergumulan. Dia bilang, untuk apa? Saya sampaikan kepada Tuhan, saya bisa mencari jalan keluar, saya bisa mencari jalan sendiri. Bisa saja dalam pergumulan dia, ketika dia mau masuk dalam keluarga, dia mempunyai banyak pemikiran menyangkut keuangan, bagaimana masa depan keluarganya. Itu semua telah menjadi bagian dalam pikirannya. Jadi dia seolah telah ditakuti dengan waktu-waktu ini. Ini adalah orang yang tidak mengasihi Allah. Dia lebih mengandalkan apa yang dia anggap dia bisa mengerjakan. Jadi dia lebih anggap dia bisa menyelesaikan mungkin permasalahan, merencanakan menikah, bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana juga membangun usaha. Semua itu seringkali memakai akalnya semata. Lalu ketika mengalami jalan buntu, dia mulai khawatir, dia mulai bingung. Dia tidak menyerahkan itu kepada Tuhan, tapi dia memikulnya sendiri. Ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak bisa melakukan kasih kepada Allah. Jadi ini makna-makna restorasi kasih itu seperti itu. Bahwa kita selalu menghadirkan Allah, Tuhan dalam seluruh dimensi hidup kita. Pada dimensi rohani, dimensi jasmani. Nah, ini yang
harus kita mengerti bagaimana wujud kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa, menaikkan permohonan-permohonan yang kita butuhkan supaya Allah campur tangan. Itulah sebabnya disinilah kehadiran iman. Orang yang berdoa ialah orang yang memiliki iman, percaya bahwa Allah menolong dia. Ini kasih. Maka ini saudara-saudaraku yang terkasih. Maka kalau kita memperhatikan bagian ayat ini, bahwa mengasihi Allah bersifat kekal, sedangkan mengasihi dunia ini bersifat sementara, presentis. Sementara. Jadi makanya Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan di dalamnya. Karena dunia ini sementara. Kenapa? Karena dia akan hancur karena telah ada dosa di dalamnya. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, bersifat kekal dan tidak akan musnah kasih kita kepada dia. Akan tercatat di dalam kitabnya Tuhan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang itu dicatat di dalam buku kehidupan. Inilah mereka yang mengasihi Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Itulah yang sebabnya keselamatan itu mencatat tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, itulah yang kita mau melihat bahwa restorasi kasih dinyatakan seperti itu. Maka saudara, jadi kalau kita melihat restorasi kasih adalah berarti kita membangun kasih kita kepada Allah yang membawa kita kepada hidup kekal. Jadi saudara yang terkasih, Allah dan kita itu tidak bisa dipisahkan karena kita ciptaan Allah. Tetapi kalau kita memberontak terhadap Allah, tidak mau menerima Allah, maka Allah memisahkan kita darinya. Jadi Allah yang memisahkan, bukan kita. Jadi disinilah Allah yang berotoritas, berkuasa, berdaulat, menghakimi kita. Jadi restorasi kasih adalah itu kita mengembalikan kodrat atau natur kita manusia ini kepada Allah sebagai pencipta. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita beribadah, itulah kita sedang membangun restorasi kasih. Kita sedang membangunnya di dalam diri kita. Jadi kita juga harus membangun itu karena Allah telah mengasihi kita. Maka kita membangun diri kita itu di atas dasar kasih Allah. Jadi kita datang beribadah kepada Dia di atas dasar kasih-Nya. Maka biarlah kita memasuki hari berikut-berikutnya dengan warna kasih bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah memusuhi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita. Memberikan jalan keluar dengan kuasa mujizatnya. Itulah kasih Tuhan. Biarlah kita masuk dalam hidup kita di dunia ini dengan memandang bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari